Halo Sobat Komsos, selamat berjumpa kembali dengan saya. Tentunya masih di Ruang Bisik, bincang asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, ini kita akan berbincang secara asik dengan narasumber yang mungkin juga salah satunya Anda tahu siapakah beliau. Beliau adalah Pastor Stefanus Tanto Agustiana Projo. Halo Pastor, selamat berjumpa. Selamat jumpa juga. Senang sekali loh berjumpa dengan Pastor yang satu ini karena beliau adalah Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian atau KKP. Iya. Ya, di Keuskupan Bandung. Saya belum terkenal loh. Ya? Saya belum terkenal. Belum terkenal. Sekarang justru karena belum terkenal, kita terkenalkan via Ruang Bisik ini ya. Romo, ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh. Tadi kan sudah ada bocoran nih ke Sobat Komsos bahwa Romo ini dari Komisi Keadilan dan Perdamaian atau KKP. Mata saya harus lihat ke catatan karena mungkin sama nasibnya dengan Anda di rumah ya. Belum pernah tahu atau belum pernah kenal dekat. Kalau tak kenal maka tak sayang. Aduh. Ya, jadi kita mau mengenalkan Komisi Keadilan dan Perdamaian terutama di Keuskupan Bandung ya, Romo. Betul. Ini Komisi Keadilan dan Perdamaian. Kira-kira apa sih komisi ini? Bergerak di apa? Ya. Kalau Komisi Keadilan Perdamaian seringkali ya kita singkat itu KKP itu masuk dalam bidang diakonia, pelayanan. Oke. Nah, tapi di KWI sendiri sebenarnya agak panjang namanya. Namanya Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran Perantau. Waduh. Singkatannya berat ya. KKP PMP. KKP PMP. Kalau dulu PMP itu adalah Pendidikan Moral Pancasila. Iya. Nah, kalau ini Pastoral Migran Perantau. Hanya karena di Keuskupan Bandung ini memang belum banyak fokus untuk migran dan perantau, maka kita belum banyak memasukkan unsur unsur itu. itu. Oke. Nah, dari sini sebenarnya gereja itu ingin mengajak atau kita ini komisi ini tuh mau memberikan inspirasi kepada semua orang, khususnya anggota gereja, agar ya khususnya di paroki-paroki itu bisa menghadirkan wajah gereja yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Memperjuangkan keadilan dan perdamaian versi gereja ya? Iya. Oke. Nah, kalau saya sih sebenarnya komisi ini tuh disebut sebagai komisi yang underground. Wah, luar biasa ya. Kenapa? Karena secara jujur sebenarnya komisi ini tuh jarang didengar atau jarang juga diketahui oleh banyak orang. Kiprahnya nggak ketahuan gitu ya? Bahkan di paroki-paroki saja tidak ada yang seksi untuk fokus pada keadilan dan perdamaian. Kan kalau seksi PSE ada, ya, betul. seksi keluarga ada. Sedangkan untuk fokus pada keadilan perdamaian itu tidak ada. Kenapa tuh, Mo? Nah, saya juga kurang tahu karena apakah banyak ketidaktahuan tentang komisi ini atau banyak yang merasa bahwa tidak sanggup. Ini banyak hal yang memang mungkin menjadi pertanyaan dan itu yang memang kami coba ingin perjuangkan. Oke, kalau tadi bicara soal komisi ini komisi apa ya? Lalu dari KWI tadi seperti apa, di Keuskupan Bandung seperti apa? Kita pengen tahu juga ini tugas perutusannya apa? Mungkin yang jauh lebih konkretnya ya, supaya kita bisa tahu oh berarti komisi ini tuh ngurusin apa aja. Jadi sebenarnya kalau tugas perutusan dari KKP sendiri itu adalah yang pertama untuk membangun kepedulian kepada kaum-kaum marginal. Kaum kecil, kaum yang tersingkir, kaum yang menderita. Itu yang menjadi fokus utama pertama. Tapi di sisi lain juga ingin memperjuangkan pemulihan ciptaan. Memperjuangkan pemulihan ciptaan. Aduh, bahasanya jadi, lumayan ya. Maksudnya adalah ingin membangun martabat manusia agar mereka tuh sungguh-sungguh menjadi manusia yang sesungguhnya. Kemudian di satu sisi lagi juga ingin membangun pemulihan terhadap alam semesta. Terhadap alam semesta, lingkungan hidup maksudnya. Lingkungan hidup. Maka nanti juga ada bagian-bagian yang bekerja di bagian itu, berperan di bagian itu.
agak jauh ya dari keadilan, kemudian perdamaian, terus jadi ke lingkungan hidup ya, Mo? Tampaknya seperti jauh, tapi kan sebenarnya dengan pemulihan seperti itu, kita itu sebenarnya ingin dibangun untuk membawa kedamaian bagi seluruhnya. Oh, okay. Maka bukan semata-mata kalau Komisi Keadilan Perdamaian itu untuk mencari ini siapa yang paling menang, siapa yang paling kalah, tapi justru yang paling utama itu adalah kita sama-sama damai, kita sama-sama adil. Okay. Nah, itu yang dikonkretkan dengan cara-cara seperti itu. Kerukunan terhadap umat beragama? Kalau masuk itu di sini juga, dalam atau? Komisi HAK. Oh, Komisi HAK. Oke, kalau ini tidak termasuk di situ termasuk. Ya. Oke, itu perbedaannya ya. Ada lagi? Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan mindset atau pola pikir yang adil dan damai di dalam sesuai dengan ajaran-ajaran gereja. Maka banyak yang akan diusahakan itu adalah memberikan pengajaran, seminar. Okay. Tapi ya itu tadi sebutan underground itu muncul adalah karena banyak pendampingannya itu lebih ke bersifat pribadi. Karena kan namanya juga korban ya. Kasuistik sekali sekali sehingga tidak bisa banyak hal yang kita coba bisa di-share rame-rame gitu ya. Saya sendiri sebenarnya cuma baru tahu setelah dari sejak frater, sekarang imam hampir 7 tahun aja, KKP itu baru tahu ketika Romo Hilman SMS saya, WA saya. Untuk meminta sebagai ketua komisi KKP. Jadi di satu sisi saya bersyukur, tapi di sisi lain ketika baca kok menakutkan ya. Waduh, ya. Jadi Sobat Komsos, supaya kita tidak takut, justru kita kenal dulu ya. Jadi sedikit-sedikit kita mengenal, semoga nggak jadi takut ya. Iya, karena melihat nanti juga ada bagian-bagian yang ternyata luas sekali ya kalau Komisi Keadilan Perdamaian. Menakutkan itu. Tapi menarik ya, Romo. Menarik ya. Menantang juga ya. Sangat. Nggak tahu apakah karena mungkin muka saya sudah adil dan damai atau karena belum adil dan damai jadi perlu didamaikan ya. Baiklah. Sobat Komsos, kita juga masih akan ngobrol-ngobrol terus nih. Ini tadi kalau kita bicara soal ruang lingkup yang dikerjakan ya oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian. Kita juga pengen tahu Nimo, apakah ada program kerja tertentu yang sudah pasti dicanangkan selama tahun 2022 ini mungkin? Karena kita habis pandemi nih ya. Yeah. Jadi mungkin kan agak semi-semi tertidur gitu ya kemarin. Nah, ini pemanasannya kita mulai dengan sebuah program kerja. Kalau program memang kami sudah mengusahakan berbagai macam hal. Sebelum-sebelumnya sudah kita usahakan pertama workshop tentang pengolahan limbah. Workshop tentang pengolahan limbah sampah berarti ya? Sampah khususnya sampah organik sebagai media tanam. Oke. Jadi pola pemikirannya adalah pertama-tama orang kan sampah ini tinggal dibuang. Kalau sampah yang anorganik itu kan bisa didaur ulang. Betul. Nah, kita yang seringkali yang organik ini yang seringkali dilupakan. Tapi ternyata itu punya manfaat untuk membangun media tanam yang sekarang ini orang sulit untuk mencarinya. Khususnya dalam nanti meningkatkan pertumbuhan. Saya pernah tahu sedikit, Romo tahu soal ini, ekoenzim enggak? Iya. Nah, mungkin juga Sobat Komsos nanti barangkali satu kali waktu ngobrolnya lebih lanjut sama betul, untuk soal itu ya, karena itu juga salah satu cara untuk apa tadi, melestarikan bumi dan lain-lain. Melestarikan bumi ini. Apalagi kita kan juga punya EcoCamp yang juga bisa diajak untuk bekerja sama untuk meningkatkan itu. Karena kita juga kan mengikuti dokumen Laudato Si yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus. Oke. Selain itu mungkin ada lagi, Romo? Kita juga yang setiap tahun kita lakukan ini dalam rangka menjalin kerjasama juga. Dan ini juga usaha yang sangat baik, yaitu kita itu kerjasama dengan panitia dari Ibu Sinta Nurwahid. Istrinya Gus Dur. Kerjasama apa itu? Nah, kerjasama ini adalah untuk membangkitkan semangat bagi kaum-kaum marginal. Maka yang kita awalnya juga saya mempertanyakan ini kenapa, tapi ternyata tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya juga dengan kebangsaan. Tapi memang yang ingin disasar adalah bagaimana
dengan tokoh besar seperti Ibu Sinta ini bisa menyapa kaum-kaum marginal. Memang 2 tahun pandemi kemarin tidak bisa jalan karena Ibu Sintanya sendiri harus menjaga diri. Betul. Maka kemarin baru dicoba dan kemarin melanjutkan bisa terjalin dengan kerjasama itu. Apa yang konkretnya ngapain nih ceritanya? Biasanya diskusi. Oh, diskusi ya. Memang itu diikuti dalam acara buka dan sahur dan buka bersama. Oh, oke. Jadi ada dialog, semacam dialog ya. Dialog dengan kaum-kaum marginal, dan yang diundang memang diharapkan adalah kaum-kaum marginal. Maka setiap tempat termasuk di Bandung dan mereka selalu bekerja sama dengan KKP itu untuk bekerja sama membangun kegiatan itu. Kami mencari kaum-kaum itu untuk disapa juga oleh Ibu Sinta di Bandung ini. Oke, menarik sekali ya urusan sapa menyapa ini. Tentunya Romo Tanto juga pengen menyapa dong ya Sobat Komsos ya. Jadi nanti kalau Anda ada yang berkeinginan untuk saya mau gabung, bisa nggak? Bisa. Boleh dong ya. Karena butuh banyak kan kayaknya butuh banyak. Karena cabangnya banyak ini saya dengar-dengar ya. Kita mau tahu lebih lanjut nih karena cabangnya banyak. Ini KKP ini punya divisi-divisi katanya ya untuk menjalankan tugas perutusan yang tadi disebutkan oleh Romo Tanto ya. Kira-kira boleh dijelaskan sedikit Mo? Kalau divisi-divisinya itu kita ada 5 KKP itu. Yang pertama divisi hukum dan advokasi. Jadi ini banyak bergerak di bidang hukum sipil. Hukum sipil, bukan hukum gereja. Karena kalau hukum gereja itu beda sendiri. Maka permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum sipil, kami ikut ambil bagian. Oh, baru tahu ya bahwa gereja mengurusi juga ada bidang yang sebetulnya mengurusi hal itu ya. Betul. Tapi ini banyak sepertinya Sobat Komsos yang belum tahu. Ya karena memang kegiatan ini seringkali bersifat rahasia. Karena kan banyaknya bentuk konsultasi antara yang mengalami yang korban dengan kami. Sehingga kami rahasiakan juga. Kami boleh bertanya kemana jadinya? Kalau misalnya ada masalah nih gitu ya, terus kemudian kemana? Kami hubungi gereja atau paroki setempat atau gimana? Kalau misalnya memang ada, pertama memang diskusikan dulu dengan paroki. Kalau misalnya paroki pun memang kesulitan, karena memang kan di paroki juga tidak ada volunteer yang fokus pada hukum itu dan kesulitan dalam mendampingi, baru datanglah ke sekretariat di BSA ini. Memang bilang saja kami mau ketemu dengan bagian hukum dan advokasi di Keuskupan, nanti baru akan disampaikan ke sekretariat. Nggak ada password tertentu barangkali, sebut nama Romo Tanto. Boleh saja. Lalu kalau semua memang turun. Itu. Ya, kalau saya sendiri karena saya bukan juga di ahli hukum, karena kan belum tentu gitu, tapi saya hanya untuk menjembatani untuk itu, karena kami juga punya divisi hukum itu ada juga yang bergerak di bidang hukum untuk mendampingi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah divisi gender dan pemberdayaan perempuan. Waduh. Kalau yang kita sering juga dengar kan SGPP. Nah itu ini memang untuk menguatkan atau usaha yang kami itu adalah untuk membangun martabat, khususnya terhadap kekerasan. Betul. Nah ini yang akan menjadi prioritas di tahun ini, karena fokus pastoral kita itu selalu ke orang muda. Maka kami juga di divisi gender ini juga ingin menyasar kepada kaum muda, khususnya dalam masalah-masalah toksik. Benar banget. Jadi kekerasan dalam relasi. Betul. Apalagi baik dalam pacaran maupun dalam pembulian segala macam itu. Jadi kemarin beberapa kali sudah diberikan seminar kepada orang-orang muda. Nanti ada rencananya adalah untuk memberikan pelatihan. Pelatihan apa itu, Romo? Pertama, pelatihan dalam menghadapi korban yang mengalami toksik.
kekerasan dalam itu, oke. karena itu bisa menjadi resiko yang besar kalau kita Siapa dalam. yang nantinya akan diundang untuk mengikuti seminar ini atau pelatihan ini? Eh, Orang-orang muda juga. Orang-orang muda juga. Jadi supaya mereka dengan sebagai sahabat dengan yang lainnya, khususnya mereka yang mengalami korban ataupun yang menjadi pelaku toksik. Jadi bagaimana untuk bisa juga menghadapi seperti itu. Ya syukur-syukur bisa banyak yang ikut. Tergantung nanti dengan kondisi pandemi seperti ini. Memang kami akan rencananya dengan bekerja sama dengan Komisi Kepemudaan. Nah, karena ini juga berkaitan dengan orang muda, bekerja sama dengan Komisi Kepemudaan, kami akan keliling di dekanat-dekanat sehingga bisa menyasar dengan banyak orang muda. Oke. Itu yang kedua tadi ya? Ya. Oke, berikutnya. Yang ketiga divisi kesehatan. Kesehatan. Agak jauh ya? Agak jauh ya. Dari urusan perdamaian, keadilan, kemudian tadi ada hukum, gender, perempuan gitu ya. Lalu sekarang ke kesehatan. Ya. Jadi kesehatan ini memang kan lebih ke kita mau meningkatkan pemulihannya. Pemulihan itu seringkali kan yang menjadi kendala itu adalah orang takut untuk berobat. Orang tidak tahu banyak tentang kesehatannya. Biasanya kita takut berobat kalau general check up, jadi takut ketahuan semua. Nah itu, atau dengan harga yang tinggi. Betul sekali, memberatkan kan ya Romo ya. Betul. Maka ya ini usaha-usaha yang akan kami lakukan juga untuk mendampingi. Jadi ada niat dari juga komisi ini untuk membantu urusan menurunkan angka nilai yang berat itu gitu-gitu juga ada ya Romo. Tapi kami bukan jadi badan bantuannya. Oh iya. Tapi kami akan mencarikan solusi untuk mengkaitkan satu sama lain, baik pihak yang membutuhkan dalam pengobatan ataupun pihak yang memberikan pelayanan berlaku itu. Umum jadinya berlaku ya. Umum. Oke. Apa lagi Mo? Yang keempat adalah divisi pastoral perburuhan. Buruh juga diurus? Buruh juga diurus. Oh, Romo Tanto nggak jadi kurus. Saya kebayang Romo Tanto akan jadi kurus. Justru ini resiko deh. saya. Semakin saya itu kalau semakin stres banyak itu mikir, banyak makan. Banyak makan. Ada efek nggak gitu apa-apa. ya. Masih bersyukur. Otak dengan perut tuh efek. Iya, masih bersyukur bisa makan loh. Iya. Gimana nih Mo? Urusan perburuhan juga? Memang kalau urusan perburuhan itu yang seringkali kan yang kita pikir itu hanya pendampingan bagi kaum buruh. Tapi justru divisi ini adalah menyasar di dua pihak. Pemilik modalnya sama buruhnya. Para pekerjanya. Iya, karena selalu kadangkala kita bicara di bawah gitu ya, tapi lupa bahwa sebetulnya yang atas-atas ini juga punya masalah sendiri ya. Nah, itu dengan urusan di demo maka dan lain sebagainya. Pendampingannya juga itu maka kami ya bukan sebagai yang menjadi penggerak demo seperti itu. Tujuannya bukan untuk itu, tapi justru membawa ke pemahaman-pemahaman dengan dasar-dasar ajaran gereja Katolik. Oke, luar biasa banget. Oke, terus Mo? Yang terakhir itu divisi lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Oke, ini ngapain nih urusan lingkungan hidup? Ya itu tadi sampah ya dan lain-lain kan ya. Karena ya itu tadi berkaitan dengan tugas perutusan untuk pemulihan pada alam semesta, ciptaan Tuhan. Ini juga menjadi bagian dari ya fokus kami juga. Oke, luar biasa ya, banyak nih 5 divisi yang sangat luar biasa. Jadi kalau Anda mendengarkan suara saya dengan Romo Tanto, barangkali mau bergabung, bantu Romo Tanto supaya tidak makin kurus atau terlalu banyak makan. Ya? Iya. Boleh loh langsung menghubungi. Oke, kita ngobrol lagi ya Mo. Tadi kan katanya KKP punya banyak divisi nih ya. Lalu kan tadi ada urusan hukum ya di sana. Berarti ada notaris, ada pengacara yang juga menjadi bagian yang ya entah membantu atau bisa dibantu atau menjadi bagian yang dihandle oleh komisi ini. Apa yang dikerjakan KKP untuk mendampingi para pengacara dan notaris dalam hal ini? Mereka punya disiplin ilmu sendiri jelas gitu ya. Tapi apakah ada misi tertentu atau tugas perutusan tertentu dari komisi? Ya kalau misalnya dari komisi ini sih memang kita tidak langsung menyasar kepada pengacara atau keseluruhannya. Yeah. Tapi untuk membangun kerjasama iya. Oh oke, dalam bentuk membangun kerjasama. Karena memang divisi
hukum dan advokasi ini memang lebih ke tempat konsultasinya. Jadi kalau misalnya ada kasus tertentu yang memang yang sering kali terjadi itu adalah pertama gugatan cerai, ahli waris. Tapi ini sipilnya ya, jadi bukan berdasarkan hukum gereja, bukan ya? Karena apa? Karena kami kalau misalnya terlalu ikut campur terhadap sampai pada bagian ke pengadilan, itu bisa beresiko tentang kesesuaian dengan ajaran gereja. Benar, ini dilegal gitu malah kesannya seperti itu ya Romo ya. Maka yang usaha pertama-tama adalah pendampingannya adalah kita mendampingkan supaya bisa merukunkan terlebih dahulu. Itu usaha yang paling kita akan bangun meskipun dari sisi hukum nanti kita akan bantu kalau misalnya sampai mentok-mentoknya tidak ditemukan solusi. Itu baru dibantu, tapi kami tidak ikut campur ketika sudah sampai di pengadilan. Maka itu peran serta pengacara, kemudian notaris dalam itu tuh mereka lah yang akhirnya menjadi ambil bagiannya ketika sampai di pengadilan. Tapi kami hanya membantu untuk sampai pada proses hukumnya saja. Ini banyak yang tidak mengerti juga sebetulnya ya Romo Tanto ya. Jadi baru kenal ini dengan komisi ini dan kiprahnya sebetulnya di masyarakat ya. Makanya terutama itu yang disebut underground. Kalau dibilang, kalau saya juga awalnya juga tidak tahu bahwa ternyata divisi hukum itu tuh kerjanya seperti itu. Karena banyaknya akhirnya kami hanya menangani korban. Korban-korban dari masalah hukum. Betul. Dan kami temani, kami dampingi. Tapi bisa ya berarti gereja. Jadi kita lari ke gereja lah istilahnya. Iya. Ya, meminta pertolongan atau penjelasan ke gereja. Payungnya adalah gereja ya. Oke, datangnya ke paroki dulu, nanti dari paroki paling kalau memang mereka tidak punya sumber daya untuk membantu, langsung datang ke BSA, nanti dibantu oleh divisinya Romo Tanto ya. Tapi di sisi lain, sebenarnya memang harapannya setiap paroki juga punya. Namun ya makanya kami juga di bagian hukum advokasi ini kami akan mengusahakan untuk memberikan pendampingan paralegal. Yaitu pendampingan bagi mereka-mereka yang punya kepedulian untuk masalah-masalah hukum, meskipun mereka bukan lulusan hukum. Jadi ada pemahaman-pemahaman umum, nih kalau misalnya ada masalah hukum seperti ini, didampinginya dengan cara seperti apa. Berarti kalau saya punya masalah hukum misalnya nih, pengen ngobrol, saya datang ke gimana caranya? Saya datang ke paroki sudah pasti. Sudah datang ke paroki. Lalu kemudian ngobrol sama Romo parokinya? Iya. Kalau misalnya di paroki itu memang ada volunteer yang bisa mendampingi, syukur. Tapi kalau misalnya volunteer itu ternyata tidak ada, bahkan pastor paroki pun tidak tahu bagaimana cara mengatasi ini, datanglah, teleponlah baik kepada saya ataupun kepada kalau di sini Mas Black ya. Iya betul. Karena dia betul. Gitu, dia bukan ahli hukum. Dia bukan mungkin lulusan hukum juga. Betul. Tapi dia bukan seorang pengacara. Tapi dia paralegal. Jadi nanti bisa menjadi jembatan lah istilahnya bagi sobat-sobat Komsos yang membutuhkan jasa tersebut gitu ya. Nanti ngobrol saja terlebih dahulu ke BSA, ketemu Romo Tanto atau Mas Black ya kalau untuk urusan hukum. Urusan hukum. Ya, itu caranya. Luar biasa ya. Ini kita baru tahu banyak cerita dari Romo Tanto nih. Masih banyak. Ini katanya KKP juga mendampingi, tadi kan disebutkan juga ada pendampingan soal divisi buruh ya. Iya. Soal divisi buruh. Nah, ini kalau menjadi buruh Katolik, ini kriterianya apa sih, buruh Katolik atau pekerja? Artinya kalau saya bekerja di kantor, apakah saya masuk juga dalam boleh berkeluh kesah juga ke sini atau ada level tertentu atau bagaimana? Memang sih kalau sejauh ini yang kami selalu bisa kami sapa itu adalah mereka yang bekerja di bagian pabrik ya. Dan di beberapa tempat ini sudah dicoba untuk mendapatkan perkumpulan. Jadi sebenarnya perkumpulan itu memang akan tetap dipusatkan di beberapa paroki. Dan itu diusahakan juga untuk membangkitkan semangat spirit mereka sebagai para pekerja atau para karyawan di tempat-tempat mereka kerja. Berarti ada komunitasnya ya. Ada Romo, komunitasnya. dibuatkan komunitas supaya mereka juga kalau ada
masalah di mereka itu bisa juga dicoba untuk dibantu oleh pihak gereja ya. Dicoba dibantu memang. Nah, memang sih ketika pandemi kemarin agak komunitas itu menjadi sekarang hilang, mati juga. Karena apa? Karena memang salah satu dasarnya adalah dari pemilik modal itu mereka melarang para buruh itu untuk berkumpul kan karena pandemi. Sehingga full hampir sekitar 2,5 tahun ini kegiatan itu menjadi tidak ada. Maka sekarang ingin dibangun lagi. Ya, puji Tuhan sudah 2 wilayah yang sudah bisa bergerak di Ranca Ekek yang dari dulu memang bergerak. Kemudian sekarang bergerak juga di daerah Bandung Barat, daerah Cijerah. Itu banyak buruhnya juga banyak buruhnya. Memang sekarang lagi sedang mengusahakan adalah di daerah Bandung Selatan, Dayakolot, Kopo, Majalaya, itu yang banyak juga pabrik-pabrik dan Pantura. Ini mereka dibuatkan acara tertentu atau ada pertemuan rutin atau apa, Mo? Memang yang diusahakan itu adalah pertemuan rutin. Nanti dalam pertemuan rutin itu akan ada yang bersifat spiritual, ada juga mungkin bersifat dialog, diskusi, ataupun ya kalau misalnya memang ada permasalahan-permasalahan pun ya sebisa mungkin kami akan dampingi. Berarti gereja Katolik jemput bola gitu ya? Jemput bola. Istilahnya karena kan kalau buruh juga di level tertentu mereka agak takut untuk mendahului gitu ya. Jadi kan nggak berani apalah gitu ya. Ini gereja Katolik jemput bola ya, Mo? Jemput bola. Oke, luar biasa banget ya. Ini kalau buruh nih, Mo, kira-kira persoalan seperti apa sih yang kira-kira bisa dibantu nih untuk dipecahkan? Misalnya kalau mereka mengalami apa barangkali kira-kira? Ya, ada contoh? Kalau misalnya seringkali kan yang sering kita dengar itu adalah soal upah. Ya, kalau berkaitan dengan masalah-masalah upah. Tapi sebenarnya mungkin bukan permasalahannya kalau kita hanya terus membahas upah, kemudian nanti ujung-ujungnya adalah demo, meminta upah yang naik, itu bukan penyelesaian masalah sebenarnya. Benar. Bukan solusi ya. Bukan solusi dari masalah itu. Karena apa? Sebenarnya yang seringkali tidak diketahui oleh para kaum buruh itu adalah bagaimana mereka memanage dengan upah yang sesuai dengan UMR. Betul. Tapi mereka punya kebutuhan yang lain. Betul. Justru yang seringkali kami lihat permasalahan itu adalah mereka yang bekerja dengan waktu yang cukup panjang untuk mendampingi anak-anak mereka yang menjadi bagian hidup mereka. Betul. Apalagi kan mereka kadang-kala bekerjanya shift-shiftan ya. Nah, itu yang kami masih mencoba untuk memikirkan bagaimana untuk pendampingan seperti itu. Banyak banget ya PR-nya Romo Tanto. Kuat, Mo. Semoga ya. Ini soalnya saya mau tanya juga yang lebih lanjut nih. Ini kan tadi ada soal buruh ya. Beliau mikirin dari soal buruh sampai soal-soal yang lain, termasuk soal wanita gitu ya. Ini saya jadi pengen tahu. Ini kan banyak nih. Kalau tadi bilang ada yang toksit atau apa gitu ya. Ini urusan wanita nih juga, saya wanita. Jadi pasti akan bisa banyak bercerita. Korban tidak korban? Jangan. Jangan kasihanilah aku. Nah, kalau misalnya nih, Mo, ada pelecehan seksual, let's say ya, atau misalnya apa ya, diskriminasi gender lah ya, yang tadi juga sudah kita sampaikan atau sempat bahas sedikit gitu. Ini apa yang dilakukan oleh komisinya Romo nih terutama untuk mengatasi masalah tersebut? Selain misalnya itu masuk di dalam ranahnya hukum gitu ya. Secara lebih konkret apa kepada mereka nih? Pertama memang kalau misalnya dari kegiatan kita itu adalah untuk yang kalau ini kasus per kasus sama ya, seperti hukum juga untuk yang menjadi korban. Tapi kalau untuk pemahaman umum memang kami selalu akan memberikan seminar, pengajaran, pengetahuan tentang nih harus bagaimana tata-tatanya. Tapi sebenarnya kalau misalnya berkaitan dengan pengalaman mereka yang menjadi korban, pendampingannya adalah pertama-tama mereka selesaikan dulu perasaan itu. Karena ternyata itu bisa menjadi luka batin yang sangat besar. Iya. Ya, maka ini pendampingan ini. Ya, ada cerita menarik sih yang
pernah saya dengarkan dari para anggota divisi saya. Istrinya Betul. itu mengalami kekerasan dan akhirnya melapor kepada pihak divisi gender. Suaminya melapor ke divisi hukum. Oh, jadi yang satu merasa serba salah ya, Romo. Itu. Jadi dua-duanya ngadu kepada pihak gereja dengan versinya masing-masing ke divisi yang berbeda. Nah, di divisi hukum yang mendampinginya suami dari yang divisi gender. Waduh, terus gimana itu terjadi huru-hara? Kalau misalnya kami ini tidak menguatkan, maka tadi tujuannya adalah bukan saling menang. Tapi bagaimana dengan cara berpikir ini kami mencoba untuk menyatukan. Nah itu yang diusahakan oleh divisi kita dengan pendampingan itu. Maka yang usaha pertama selalu di divisi-divisi baik hukum maupun gender itu adalah bagaimana mereka bisa kembali bersatu. Iya betul. Itu sesuai dengan ajaran. Divisinya ini ya kontradiktif ya. Kalau misalnya nanti saling menang, ini betul. Dua divisi ini berantem terus nantinya. Iya benar. Yang satu belain karena masalah gendernya, yang satu ya secara hukum udah begini gitu ya, dia akan memenangkan salah satu. Yang pusing ketua komisinya nanti. Jangan, ini bisa makin besar atau makin kecil ya. Itu tadi kita bicara soal pelecehan seksual, KDRT ya, ada urusan gender juga di sana. Nah ini bagaimana kalau soal perlindungan anak? Ini gereja kan punya berbagai kepedulian terhadap keluarga ya. Ada yang komisinya keluarga, ada yang pendidikan. Nah ini kalau anak ini kan ya kadang ke pendidikan, kadang ke apa gitu. Nah ini kalau anak sendiri masuk di sini juga atau gimana Mo? Sebenarnya anak juga kalau misalnya dalam rangka kacamata kekerasan masuk juga. Gitu. Perlindungan pun jadi lebih ke perlindungan terhadap anak. Dan ya pendampingan mental juga. Tapi memang kendala sejauh ini yang dirasakan oleh komisi kami itu adalah kami belum punya tempat untuk ya pertama untuk mengamankan mereka yang mengalami korban-korban itu. Sehingga kami hanya mencari-cari ya. Ketika ada yang kosong ya sudah kita itu. Memang ini yang masih mencoba untuk dipikirkan tempat yang pas, tapi juga nanti untuk selanjutnya bagaimana tempat ini bisa kami terus pergunakan. Karena kan itu kan waktunya kan tidak lama ya. Benar. Dan lagi komisi yang perlindungan terhadap anak ini kan juga berhubungan dengan orang tuanya ya. Sejauh mana gereja menangkap ada masalah di keluarga-keluarga kemudian anak yang menjadi korbannya gitu ya. Kan anak nggak bisa ngomong sendiri ya Romo. Iya kalau mereka dengar sudah agak lebih besar ya, jadi bisa nonton nih bisik ini ya, bincang asik ini. Nah kalau yang lebih kecil kan mungkin mereka nggak bisa ngomong ya. Maka kami juga sebenarnya berharap juga komisi ini juga bisa bekerja sama dengan komisi keluarga selalu, khususnya dalam pendampingan dan ya dalam keluarga juga kan ada psikolog-psikolog yang juga mendampingi mental. Betul. Gitu. Kalau kami kan lebih ke bagaimana untuk mensiasati dengan masalah kekerasannya. Gitu. Itu kalau masalah kekerasan terhadap anak di dalam keluarganya ya. Tapi kalau kekerasan dalam konteks bullying misalnya gitu ya di sekolah, sampai anaknya gak mau sekolah atau dia menjadi sangat pendiam atau biasanya ada pergeseran perilaku lah ya di diri seorang anak yang orang tuanya sendiri nggak tahu. Iya kalau yang melek secara psikologi ya, orang tuanya langsung mendetek kayaknya ini ada masalah nih. Di pendidikannya gitu ya. Sekolah sendiri kan kebanyakan sekolah umum ya Romo Tanto ya. Jadi kan nggak mungkin satu guru dipecah bagi-bagi dan bahkan perilaku di sekolah dengan di rumah juga berbeda anak itu. Betul. Apakah ini juga menjadi ranah dari komisi ini untuk memperbaiki atau apa? Kalau misalnya memang kalau untuk fokus di sekolahnya memang kami tidak itu. Tapi kami kan sekarang ini memang fokus ke anak muda. Memang kalau misalnya sekolah-sekolah itu memang harapannya sekolah-sekolah juga punya pendampingan seperti itu. Tapi kalau misalnya kami bingung siapa orangnya, panggillah kami.
Jadi Superman loh Romo Tanto. Maksudnya untuk dalam memberikan pengajaran, memberikan ya seminar-seminar, membantu mereka untuk membuka pemahaman. Karena kemarin juga ketika ya dengan 100 peserta yang mengikuti seminar yang dalam durasi waktu 2 jam karena melalui Zoom dengan kondisi pandemi ini, antusiasnya banyak. Bahkan kami sendiri harus menyetop pertanyaan-pertanyaan yang tidak karena mereka banyak yang mempertanyakan juga, karena kan itu kan konkret. Iya. Nah, kebanyakan orang tua yang ikut atau orang muda, karena kami undangannya untuk orang muda. Ya tadi berkaitan dengan toksik itu. Betul. Gitu. Mereka curhat juga di curhat. Ya Zoom. Karena kan dari sisi ada sesi tanya jawab. Ternyata ya kalau tidak di stop ya mungkin nggak selesai. Ternyata ya kepedulian juga. Jadi orang muda Katolik juga punya banyak keingintahuan yang lebih untuk masalah itu dan pengen curhat juga ternyata ya. Tanpa setahu kita itu, kalau gereja Katolik tidak aware terhadap itu ya nggak akan ada nih komisi ini ya. Betul. Tapi ternyata diwadahi oleh Romo Tanto. Terima kasih banyak gitu ya. Bicara soal orang muda sudah, kemudian pelecehan seksual sudah, urusan gender. Kemudian apalagi nih PR-nya Romo Tanto banyak banget ya. Banyak ya. Anak-anak juga banyak ya. Tadi kalau anak-anak yang di bawah umur gimana, mau misalnya nih umur kekerasan ya, kita bicaranya kekerasan karena kan mereka nggak bisa ngomong ya, lebih tepatnya itu karena mereka tidak punya cukup keberanian pasti. Lalu kalau orang tuanya sendiri yang melakukan kekerasan gitu, nggak berani ngomong sama mamahnya tapi papahnya seperti itu kan. Banyak juga mungkin keluarga yang mohon maaf mungkin split ya, kemudian punya papah baru misalnya gitu ya kita nggak tahu, kita tidak bicara itu. Tapi anaknya nggak berani ngomong, apakah gereja Katolik punya instrumen untuk mendetek itu gitu? Memang kalau kondisi seperti itu memang harus ada orang yang pertama melaporkan terlebih dahulu ya. Kalau misalnya dalam kondisi kemarin juga ada yang bercerita soal tetangga saya mengalami keributan, kekerasan dan segala macam. Kemudian bagaimana kami yang itu? Yang pertama adalah kalau kalian mendengar, laporkan terlebih dahulu. Penting ya. Penting. Mendengar, kemudian jangan tidak mau tahu. Karena serba salah sih ya Romo. Karena harus mulai dari diri kita dulu yang berani untuk memulai. Kalau misalnya kita itu ya kami kan tidak akan pernah tahu kondisi itu kalau misalnya tidak ada laporan ataupun tidak ada pemberitahuan kepada kami. Serba salahnya tuh begini, karena kadang-kala kan kita juga membatasi untuk ikut campur di dalam rumah tangga orang lain gitu loh. Tapi kalau dari segi hukum kita punya hak untuk melaporkan itu. Ya kasihan juga ya. Karena secara jelas KDRT kekerasan itu adalah sebuah tindakan pidana. Betul. Maka kita juga wajib melaporkan itu. Kalau mereka muncul dari kaum marginal nih ya, tidak mampu secara keuangan gitu, kemudian datang dan harus dibantu secara ada pengacara atau notaris dan lain sebagainya, apakah gereja Katolik juga membantu untuk itu? Karena secara finansial mereka tidak mampu sama sekali. Nah itu yang memang kami ingin juga canangkan dan juga kami akan usahakan, yaitu secara sukarela kami akan membantu. Dan sejauh ini memang yang kita dampingi itu ya tidak pernah dipungut biaya. Ya yang kita dampingi itu. Memang ya akan resiko itu adalah ketika sudah sampai ke pengadilan ya. Karena kami kan lebih ke di balik layarnya mendampinginya. Karena kami tidak bisa ikut campur langsung di pengadilan. Maka yang selanjutnya adalah bagian dari pengacara hubungannya. Romo, jadi kepingin tanya nih urusan rumah tangga kan banyak ya. Jadi banyak yang bisa ditanyakan. Sedikit Romo, kalau ada ya artinya hidup berkeluarga pasti tidak lepas dari yang namanya konflik ya. Pada saat konflik itu tidak bisa diselesaikan, kemudian sebetulnya mungkin bukan KDRT. Saya nggak tahu ini masuk KDRT atau tidak. Artinya bertengkar mulut ya, menimbulkan masalah untuk putra dan putrinya ya. Lalu saya sebagai orang luar saya melihat hal tersebut gitu.
lalu ada defensif ya dari korbannya itu sendiri, malu mau untuk menyampaikan itu karena dianggap aib kan ya, karena ini bakal entah apa yang terjadi. Mereka mau split secara sipil gitu ya, secara hukumnya saja. Nah, ada obrolan ke sana, tapi kemudian waktu saya bilang ngobrol dong sama pastor di paroki untuk membereskan masalah tersebut. Malu mau gitu. Apakah saya boleh bercerita kepada Romo gitu? Boleh saja. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang pertama-tama ketika mereka yang bercerita itu, kami pasti juga tidak akan pernah menyarankan untuk pisah. Ya yang susah tuh kan kalau kita cerita jadi taunya kesannya tahu dari kita ya, gitu. Karena kan kita sebagai pihak ketiga nih gitu. Apakah Gereja Katolik akan kemudian mencoba untuk menghubungi pihak yang bersangkutan nih, artinya korban tersebut, keluarga tersebut gitu? Kalau misalnya memang itu dalam ranah paroki, memang sebaiknya langsung diceritakan terlebih dahulu kepada pihak paroki dulu. Karena kan kalau misalnya ke ranah keuskupan terlalu jauh Terlalu jauh, betul. Itu. Nanti yang minta tolong ke pihak keuskupan dari pihak parokinya atau? Bisa, atau mereka silahkan menghubungi atau dengan pastornya datang minta mendampingi, itu bisa. Apalagi sebenarnya lebih ke kita memang kalau misalnya sudah kondisi yang paling berat itu maksudnya sudah sampai harus mereka berjauhan, bahkan sampai mengalami korban yang fisik dan segala macam, itu yang kami banyak dampingi. Kalau misalnya lebih ke percekcokan yang masih bisa didampingi oleh pastor parokinya ataupun oleh tim dari keluarga, sesi keluarga yang itu sebenarnya ya sudah syukur kami. Jadi memang pendampingan itu memang terus berjenjang. Ya itulah resikonya ketika di paroki tidak ada tim-tim khusus yang berkaitan dengan hukum. Ya kalau sudah sampai jatuh ke ranah hukum, baru kami ikut ambil bagian. Ini penting sekali sepertinya buat Sobat Komsos dimanapun Anda berada ya. Jadi rupanya sebetulnya ada satu komisi yang urusannya begitu banyak tapi underground katanya tadi. Karena nggak kelihatan kerjanya gitu ya. Disembunyikan. Tapi kelihatan banyak ya? Iya, banyak banget. Dan bisa berbulan-bulan ya ngurus satu orang aja gitu kan. Ya, artinya satu masalah itu bisa lama gitu ya, Romo ya. Bisa lebih dari mungkin bisa 1 tahunan, bisa. Kan? Tergantung permasalahan itu. Betul. Apalagi kalau misalnya sampai ke mental, maka kami juga sangat membutuhkan juga kerjasama dengan psikolog, seksi keluarga kalau misalnya itu berhubungan dengan keluarga. Kan tadi juga ada urusan kesehatan tuh di sana. Kalau kesehatan kira-kira apa selain seminar ya, Romo ya? Selain seminar, apakah ada tindakan yang jauh mungkin lebih konkret selain seminar? Karena kalau seminar itu lebih ke penjelasan ya, gitu. Ya kalau kesehatan memang yang sedang kami akan usahakan itu adalah untuk membangun pelayanan kesehatan yang bisa terjangkau. Latar belakangnya adalah karena orang seringkali takut untuk datang entah ke berobat. Biasanya selalu dengan dasarnya mahal. Betul. Nah, kami biasanya ada klinik kan ya, mau di paroki tuh beberapa paroki setahu saya ada klinik Pratama ya, kalau tidak salah ya. Ada namanya klinik sekarang. Betul. Kalau dulu balai pengobatan, sekarang sudah berubah menjadi klinik. Memang di beberapa paroki itu memiliki banyak ada klinik. Saya lupa jumlahnya berapa, tapi lumayan ya. Lumayan. Di Keuskupan Bandung ini lumayan beberapa paroki sudah memiliki klinik. Hampir beberapa. Nah, dari klinik sebenarnya klinik-klinik itulah pertama untuk memfasilitasi. Namun ternyata kan klinik juga tetap harus berbayar. Iya. Nah itu berbayar dengan ya tergantung dengan sakitnya. Dan klinik juga kan tidak bisa menjangkau dengan penyakit-penyakit yang begitu besar. Nah, disitulah kami ingin mencoba untuk membangkitkan antara klinik yang ada di paroki-paroki dengan masyarakat atau umat untuk bisa mereka tetap mau. Ternyata itu bisa saling membantu, yaitu dalam rangka BPJS. Saya jadi tergelitik. Klinik kan adanya di paroki nih ya, paroki ABCD, which is itu kan juga
ada masyarakat sekitar tuh, umum. Apakah juga berlaku untuk umum? Klinik? Iya. Gitu ya. Lalu kemudian apakah tadi tuh urusan BPJS itu sekarang menjadi sedang diusahakan katanya tadi ya? Sedang diusahakan, tapi itu kayaknya masih proyek panjang karena kami masih mau membuat pilot project dulu. Untuk itu memang kami akan mengusahakannya di klinik yang di Kamuning. Karena mereka sudah jalan dengan BPJS tapi kesulitan dengan jumlah. Ternyata memberikan pengaruh. Jumlah BPJS di klinik itu bisa memberikan pengaruh pada perekonomian di kliniknya. Kesehatan finansial dari si klinik tersebut ya. Maka ini yang perlu kami juga pikirkan. Ternyata sebenarnya kan kalau BPJS sendiri itu dari pemerintah itu sekarang sudah gratis. Betul. Ya. Cuman kan untuk proses selanjutnya itu. Betul. Nah itu yang kami coba untuk masih menelaah dulu. Karena tidak semudah itu. Tapi berarti jasanya adalah sebatas apa yang bisa disediakan via klinik ya Moya. Jadi penyakit-penyakit tertentu yang berat-berat pasti akan langsung dibawa ke rumah sakit. Iya, nggak bisa di klinik juga ya. Jadi ini masih berlaku dengan strata klinik lah istilahnya ya. Betul. Oke, itu tadi soal klinik luar biasa ya. Jadi dari kesehatan, hukum, terus apa lagi tadi? Perempuan ya. Sekarang saya mau pindah ke ini deh, lingkungan hidup. Tadi kan saya sempat sebut-sebut soal ada sampah dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk menjaga lingkungan hidup nih, apakah ada program tertentu yang disampaikan untuk seluruh, khususnya umat Katolik ya, dari komisi nih? Apa himbauannya? Jadi kan himbauannya seperti yang juga disampaikan oleh Paus Fransiskus berkaitan dengan lingkungan hidup dalam dokumennya Laudato Si, bahwa kecintaan kita seperti pada ciptaan Tuhan itu bukan hanya dengan sesama kita. Tapi juga kepada alam ciptaan itu. Maka kami juga kan melihat kondisi itu yang seringkali kan selalu menjadi tawaran itu adalah menanam. Menanam dan menanam. Tapi tidak pernah dipikirkan media tanamnya di mana. Apalagi di kota-kota seperti ini, tempat untuk menanam itu kesulitan. Saya juga susah mau. Dan dalam perkembangannya sebenarnya itu juga bisa membantu perekonomian. Iya betul, terutama kemarin waktu masa pandemi. Nah, maka salah satu yang kemarin di Februari sudah diusahakan itu adalah pertama membangkitkan kesadaran dulu bahwa kita bisa menyiapkan media tanam kok. Tidak perlu harus mencari, tidak perlu harus membeli, yaitu dengan hasil yang kita sudah makan. Hasil yang sudah dimakan? Iya, melalui limbah. Ampas ya? Ampas. Limbah itu, ya maksudnya yang sudah kita gunakan, yang kita mungkin sisa-sisa itu. Kita pakai untuk pengolahan, dan itu sangat mudah sekali. Maka kemarin pendampingannya adalah pengolahan limbah untuk skala rumah tangga. Jadi mereka yang sudah masak sayuran, sisa-sisa yang sudah tidak terpakai dibuang, diolah, diatur, itu bisa menjadi media tanam. Ini masalahnya tuh banyak ketidaktahuan juga sih Romo. Jadi kita pikir ya sudahlah, terus kan di lahan di depan segitu-gitunya ya gitu. Jadi mungkin agak susah. Jadi justru kebalik, ibu-ibu sekarang pengen instan kan gitu. Jadi males ya sudah, buang aja gitu. Jadi boro-boro bahkan kalau tanpa disadari ketika itu hanya dibuang, limbah-limbah itu sebenarnya itu tidak bisa didaur ulang. Kalau tidak pernah kita olah, karena TPU, tempat pembuangan umum itu hanya mengambil khususnya limbah-limbah yang bisa didaur ulang saja, yaitu yang anorganik. Itu saja. Kalau yang sudah bercampur dengan yang organik itu seringkali tidak akan diambil. Dan itulah yang menjadi sampah terus-menerus. Iya, benar-benar. Nah, kami ingin mencoba untuk yuk, ini bisa kok dengan menggunakan seperti itu, bahkan itu menjadi media tanam. Bahkan kalau dengan jumlah yang besar, itu bisa kita jual. Dalam jumlah besar bisa dijual ya? Satu karung itu bisa sampai 45.000. Jadi pengen tahu ya. Pertanyaannya nih ya, sebelum kita nanti menutup bincang-bincang ini ya. Ini
urusan tadi bisa dijual, ini kan ada penghasilan juga di sana ya, meskipun sedikit-sedikit ya Mo. Tapi kalau menjadi bukit, kebayang nggak di satu keuskupan ada sekian belas paroki gitu ya. Kalau semua paroki juga menerapkan itu, lalu berapa puluh ribu itu yang umat memang kami akan coba usahakan bekerja sama dengan tim PSE dalam rangka mengembangkan ekonomi, juga kesadaran. Memang sama tadi, kita harus juga pilot project juga. Pilot projectnya nanti akan di paroki Dayakolot. Khususnya karena di sana ada tanah keuskupan yang juga bisa memfasilitasi itu. Kalau contoh konkret itu sudah ada yang melakukan itu di Lembang. Tapi itu bukan program gereja. Maka kami ingin mempelajari itu, bahkan itu antara kotoran hewan dan sampah organik bisa menjadi media tanam yang bahkan tidak perlu pupuk lagi. Iya, karena saya pernah tahu ada beberapa waktu juga ada acara sebetulnya ya. Itu ada tanaman hidroponik juga gitu ya. Jadi itu juga cukup lumayan Romo, dan rasanya gereja Katolik ini ranah yang sangat baru. Jadi meskipun gereja, ternyata kita tidak terpikirkan bahwa gereja bisa memikirkan sesuatu untuk kehidupan bersama, melestarikan alam sekitar, bahkan mengajak kita semua untuk berproduktif ya, produktif dari sesuatu yang sebetulnya sudah menjadi barang yang dibuang. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali loh Romo Tanto atas bincang-bincang asiknya hari ini, dan tentunya Sobat Komsos juga akan bisa banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Romo Tanto. Nah, sama-sama. Ini mengakhiri perbincangan kita, ini gebetannya masih ada sehalaman lagi barangkali ya. Contohkan. Kita mau sampai minggu depan barangkali. Karena saking panjangnya saya jadi takut nanti salah ngomong. Gitu. Ini kita pasti akan panjang, tapi kita akan simpan. Barangkali nanti kita ada punya kesempatan lagi untuk ketemu lagi dengan Romo Tanto ya, dengan cerita yang sangat jauh lebih menarik lagi. Tapi di akhir perjumpaan ini barangkali Romo Tanto ingin memberikan oleh-oleh sapaan buat Sobat Komsos semua, atau motivasi apa kek gitu ya, dari komisi terutama. Baik. Silakan Romo. Ya, Sobat Komsos, Komisi Keadilan dan Perdamaian itu gunanya adalah untuk membantu agar orang mendapatkan kedamaian dan keadilan. Bukan soal untuk mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah, atau siapa yang benar siapa yang salah. Karena kami bukan mencari itu, atau bahkan kami bukan mencari, kami akan menang seperti itu. Maka usaha untuk pemulihan menjadi titik tolak utama. Pemulihan ya? Pemulihan itu adalah menjadi titik utama yang akan kami terus perjuangkan. Entah dengan membangun pola pikir, entah juga dengan membuat pendampingan, ataupun juga dengan konsultasi-konsultasi yang akhirnya membantu mereka menemukan kedamaian dan keadilan di dalam dirinya. Maka dari itu, ya kami mengajak semua umat, karena meskipun kami ini punya komisinya, tapi semua umat pun perlu ikut ambil bagian dalam tindakan seperti ini. Jangan takut, atau kita tidak perlu lagi merasa bahwa saya harus jadi ahli hukum dulu supaya bisa mendampingi itu. Jangan takut. Banyak orang yang bukan ahli hukum bisa menemani itu. Saya juga bukan ahli hukum. Kemudian saya harus pintar dulu. Kita tidak perlu pintar dulu untuk bisa menjadi orang yang peduli. Tapi mulailah dari kita untuk berani. Dan itulah yang menjadi ajakan kita di Komisi Keadilan Perdamaian. Aduh, luar biasa sekali ya Sobat Komsos ya. Jadi hari ini kita belajar banyak dari seorang Romo Tanto Agustiana yang menemani bincang asik saya hari ini. Terima kasih banyak loh Romo. Sama-sama. Ya. Dan sekali lagi kita harus mengingat bahwa Romo ini dari Komisi Keadilan dan Perdamaian. Kalau Anda belum tahu, hari ini kita belajar sesuatu untuk orang banyak. Untuk diri kita sebagai perempuan, untuk para buruh, kaum marginal juga yang terpinggirkan ya, untuk alam sekitar. Semua kepedulian itu adalah bentuk rasa syukur sebenarnya kepada Sang Pencipta, Tuhan sendiri. Dan kalau kita mau ikut berkarya di dalam semua perbuatan baik itu,
Yuk mari Anda boleh langsung berkontak dengan Romo Tanto di Komisi Keadilan dan Perdamaian atau KKP Keuskupan Bandung. Baik Sobat Komsos, demikianlah bincang saya hari ini yang sangat luar biasa dengan beliau. Saya Vivi Mediatrix, terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi di perbincangan yang lain, bincang asik lainnya. Dan sampai jumpa. Bye.